wanita di luar sana. Ya. Yang kedua Ibu, tadi wanita laki-laki suka melihat wanita cantik dan suka melihat wanita yang tersenyum. Yang ketiga ya, laki-laki suka kalau istrinya suaranya kalau ngomong sama dia manja. Ya. Kalau suami suka kalau istri ngomong sama suaminya manja. Ya. Ibu bisa suara manja nggak? Gitu ya. Iya. Mendayu-dayu ya. Kata Ustaz Abdul Somad, laki-laki nggak tahan 3 katanya ya. Ustaz Abdul Somad bilang laki-laki nggak tahan terhadap wanita 3 hal. Yang pertama dada terbuka, yang kedua kaki terbuka, yang ketiga suara yang mendayu-dayu. Nah jadi ibu dengan suami ngomongnya cara bicaranya harus beda dengan orang lain. Kalau orang lain laki-laki harus nggak boleh manja-manja, suara-suara manja, mendayu-dayu ya. Tapi kalau suami justru harus suaranya manja-manja. Kenapa? Karena suami senang, suami suka istrinya kalau ngomong manja. Ya. Kalau tidak, udah. Ada lagi Pak. Apa Be? Apa-apa Cing. Kalau punya duit nggak apa-apa, nyolongin istri. Yang jadi suami semua kata istrinya. Kalau suami punya duit nggak apa-apa ya, kan membahagiakan istri ya. Kan suami cari uang buat istri, buat siapa? Buat istri dan anak ya. Jadi buat sekalian kita harus bisa menyesuaikan apa yang disukai oleh laki-laki ya. Laki-laki suka dengan istrinya yang bersuara mendayu-dayu ya, suara manja dan sebagainya. Juga buat sekalian yang berikutnya, suami suka kalau diminta. Yes. Kalau kita nggak minta, dia nggak ngasih. Kalau suami punya uang, tapi nggak diminta sama istrinya, suami kadang-kadang nggak ngasih. Ya. Jadi suami suka kalau dia diminta. Kalau istrinya minta kepada suami. Ya. Artinya kalau seandainya ibu punya penghasilan, punya kerjaan, ya dapat penghasilan sendiri udah cukup untuk ibu, tapi suami tetap merasa dia nggak dibutuhkan kalau ibu nggak pernah minta. Ya. Suami akan merasa ibu tidak butuh sama dia kalau ibu tidak pernah minta uang sama suami. Jadi kita istri harus minta sama suami. Wah kita mau banget ibu ya bisa minta ya. Udah minta terus aja kalau ada duit ya. Ya jadi kita istri harus selalu merasa bahwa kita butuh dengan suami. Ya kalau kita tidak pernah minta apa saja, minta tolong ngerjain apa gitu ya, asal caranya yang baik. Kita minta tolong dengan cara baik-baik, minta uang kalau kita butuh ya, supaya suami merasa dihargai ya, merasa dibutuh. Kita dianterin. Kalau kita nggak pernah minta, kita punya uang sendiri ya, nanti suami merasa uang saya nggak laku sama istri saya. Maka biasanya kemudian uang itu diberikan kepada wanita lain. Ya. Ada ceritanya itu ibu ya. Ada seorang laki-laki kaya, bilang agak datang. dia kasih tahu istrinya uang, tapi istrinya kayaknya biasa saja, penampilannya biasa saja ya. Ini suami malah bete. Akhirnya dia ketemu perempuan lain yang memberikan dia apresiasi penghargaan ya. Pokoknya si perempuan itu minta macam-macam kepada dia kasih awalnya. Ya. Tapi lama-lama dia baru menyadari kalau apa yang dia lakukan itu salah. Ya, artinya dia sempat merasakan bahwa dia dibutuhkan oleh wanita lain di luar sana. Jadi si perempuan yang dia merasa dibutuhkan ya minta macam-macam di HP apa kalau sekarang bu. HP yang paling mahal bu apaan? iPhone. Apa HP yang paling mahal? iPhone terbaru ya, iPhone terbaru ya dan sebagainya. Jalan-jalan kemana gitu ya. Tapi kemudian dia menyadari. Artinya itu laki-laki yang baik. Dia cuma cari pengalaman sebentar.
ya, kemudian dia kembali lagi kepada istrinya. Tapi sebagian laki-laki banyak yang tidak kembali, ya. Dia kecantol dengan perempuan lain di luaran, ya bisa kita bayangkan atau bisa kita duga apa yang terjadi terhadap rumah tangganya. Jadi bapak sekalian, kita kembali kepada bahwa rumah tangga kita harus kita jaga dengan baik, ya. Kita jaga suami kita layani, kita penuhi semua keinginannya, kebutuhannya, dan juga kita hargai, ya, kita muliakan, kita hormati dia di rumah, ya. Kita hormati, kita siapkan semua pakaiannya dan sebagainya, ya, dan kita harus menunjukkan bahwa kita membutuhkan dia, karena laki-laki perlu dihargai, perlu dihormati. Ibu terus kayaknya udah kelamaan ini ya, udah dulu apa yang dapat saya sampaikan. Kembali bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umatnya sangat perlu, ya, sangat penting untuk kita sering baca, perbanyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mengharap syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Demikian udah sekalian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak hal yang berkaitan di hati. Terima kasih segala perhatiannya. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidahan lagi dah.